Kembali lagi di Demokrasi Sik asik. Kita akan berbincang tentang penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Semarang. Assalamualaikum teman pemilih dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Sumber penanganan pelanggaran atau pintu masuknya penanganan pelanggaran itu ada dua. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Penanganan pelanggaran adalah cermin keberanian negara dalam menjaga demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sik asik. Pada demokrasi kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu dari Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Nur Kusbudi. Tepuk tangan dulu. Kita akan berbincang tentang penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Semarang. Selamat datang di Demokrasi, Bapak. Silahkan disapa teman pemilih yang sedang menonton terlebih dahulu. Assalamualaikum teman pemilih dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Senang sekali rasanya datang di podcast Demokrasi Asik KPU Kabupaten Semarang pada hari ini. Oke, untuk yang pertama nih Pak ya, pemilu adalah jantung demokrasi. Di sanalah suara rakyat disatukan, harapan dititipkan dan masa depan ditentukan. Namun demokrasi tidak hanya diuji saat hari pemungutan suara. Ia justru diuji ketika ada pelanggaran, ketika aturan dilanggar, dan ketika kejujuran dipertaruhkan. Penanganan pelanggaran pemilu bukan sekedar soal sanksi, tetapi tentang keadilan, kepercayaan, dan keberanian menjaga integritas proses demokrasi. Di episode kali ini, kita akan membedah bagaimana pelanggaran pemilu ditangani, tentang apa saja yang dihadapi, serta harapan yang bisa kita bangun bersama demi pemilu yang jujur dan berintegritas. Untuk mengawali, bagaimana Bapak memaknai pentingnya penanganan pelanggaran pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi kita? Monggo, Pak. Terima kasih Mas Dipta atas pertanyaannya. Ya. Bawaslu dalam memaknai pentingnya penanganan pelanggaran pemilu dalam mengawal atau menjaga demokrasi yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari hakikat pemilu itu sendiri. Jadi pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Pemimpin di sini adalah presiden dan wakil presiden dan juga wakil rakyat ya. Dalam hal ini adalah DPR, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten dan kota. Yang kesemuanya itu dilaksanakan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini penanganan pelanggaran pemilu berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, di mana di situ akan menjamin pelaksanaan pemilu yang baik dan sesuai dengan asas-asasnya, yaitu luber dan jurdil, seperti itu. Oke. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu dan mengapa masyarakat perlu memahami jenis-jenis pelanggaran tersebut, Pak? Ya. Jadi pelanggaran pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, itu pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Jadi yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang kedua adalah pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu, yang ketiga adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, bisa kita jelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap
eh, etika penyelenggara di mana ada pelanggaran sumpah dan janji waktu penyelenggara itu akan melaksanakan tugas pengawasannya. Kemudian yang kedua terkait pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait administrasi penyelenggaraan di semua tahapan pemilu. Kemudian yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu. Kemudian yang pelanggaran terhadap ketentuan peraturan undang-undang lain adalah contohnya adalah peraturan terkait pelanggaran netralitas ASN, TNI Polri maupun kepala desa dan perangkat desa. Nah, di sini pentingnya masyarakat untuk mengetahui jenis pelanggaran pemilu. Itu yang pertama adalah untuk mengetahui motif atau tahu terkait pelanggaran-pelanggaran yang atau metode kecurangan yang akan terjadi. Yang kedua, dengan adanya masyarakat mengetahui maka akan mempunyai antisipasi agar tidak disalahgunakan hak pilihnya. Yang ketiga, dengan masyarakat mengetahui terhadap jenis-jenis pelanggaran pemilu maka masyarakat mempunyai kesadaran untuk memberikan istilahnya kesadaran agar bisa melaporkan atau berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Terus yang terakhir, masyarakat mempunyai kesadaran atau menumbuhkan keberanian untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitar masyarakat. Seperti itu. Oke. Dari pengalaman selama ini, Pak, pelanggaran pemilu apa yang paling sering terjadi di lapangan? Ini secara normatif apa yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Semarang terkait tugas pengawasan kita di pemilu 2023 dan pemilu 2024. Di sana memang kita tidak bisa memilah-milah bahwa pelanggaran itu yang sering terjadi adalah pelanggaran tentang ini. Tapi kita sesuai dengan normatifnya bahwa kita melakukan penanganan pelanggaran itu berdasarkan sumber penanganan pelanggaran itu sendiri. Jadi dalam undang-undang atau Perbawaslu nomor 7 2022 itu dikatakan bahwa sumber penanganan pelanggaran atau pintu masuknya penanganan pelanggaran itu ada dua. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Temuan adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu di saat melakukan tugas pengawasan. Jadi murni dari pengawas pemilu. Dan yang kedua adalah laporan. Laporan adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan secara resmi oleh orang yang berhak untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran, yaitu yang pertama adalah peserta pemilu, yang kedua adalah warga negara yang punya hak pilih, dan yang ketiga adalah pemantau pemilih. Jadi dalam prakteknya di Kabupaten Semarang ada 4 pelanggaran yang kita tangani. 2 diregistrasi, yang 2 tidak diregistrasi karena kurangnya kurang bukti dan tidak cukup untuk bisa kita teruskan. Yang diregistrasi adalah yang pertama pelanggaran terkait netralitas dari pendamping desa. Itu sudah juga kita lakukan sampai selesai sehingga kita rekomendasikan untuk diteruskan ke Kementerian Desa. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik dari badan ad hoc dari KPU, yaitu PPK, yang juga sudah kita rekomendasikan KPU dan juga sudah istilahnya terselesaikan. Kemudian yang tidak diregistrasi adalah dugaan terkait pelanggaran administratif dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Jadi kita tidak bisa memilah bahwa ini sering dan tapi secara normatif kita itu menangani pelanggaran karena adanya laporan. Bila tidak ada laporan maka juga tidak ada penanganan pelanggaran. Seperti itu. Selanjutnya, Pak, tantangan penanganan. Apa tantangan terbesar dalam menangani pelanggaran pemilu, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan? Ya, jadi tantangan terbesar kita
dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu itu dari sisi regulasi itu yang pertama tentu saja adalah pasal-pasal yang multitafsir. Jadi ada peraturan di Bawaslu yang memuat pasal-pasal yang multitafsir sehingga kita dalam mengenakan pasal pelanggaran itu menjadi rancu. Yang kedua adalah pengenaan sanksi yang terlalu tidak proporsional sehingga sanksinya terlalu sedikit atau ringan sehingga tidak memunculkan efek jerah. Yang ketiga tentu saja adalah terkait dengan batas waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat. Dan juga yang keempat adalah pembuktian yang mempunyai standar tinggi sehingga kadang kita kewalahan untuk mencari alat bukti yang disyaratkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk penanganan pelanggaran yang dari Bawaslu pertama kita itu adalah waktunya untuk yang pemilu adalah 7+7 ada 14 hari. Di 14 hari itu kita harus menyelesaikan sebuah kasus. Yang tentu saja pertama diawali dengan laporan yang dari masyarakat. Kemudian setelah dilakukan setelah ada laporan kita terima, kemudian kita kaji. Kemudian setelah kita kaji, kemudian kita tentukan pengenaan pasal apa yang harus dikenakan dalam pelanggaran tersebut. Kemudian setelah itu selesai, kemudian kita lakukan pleno untuk melakukan putusan di mana itu nanti ada rekomendasi atau penerusan terkait dari pelanggaran tersebut. Dan itu waktunya tidak cukup karena kita sebelum melakukan itu mesti ada melakukan klarifikasi. Klarifikasi adalah memanggil para pihak-pihak terkait mulai dari pelapor, kemudian terlapor, kemudian saksi. Dan itu kita terbatas terbentur waktu dan juga kadang yang kita panggil tidak mau datang. Jadi bila tidak datang akhirnya apa? Ya kita tidak kehilangan waktu dan momen sehingga akhirnya tidak bisa kita teruskan sehingga batal demi hukum. Oke, selanjutnya Pak Nurkus nih, sejauh mana keterbatasan waktu dan bukti mempengaruhi proses penanganan pelanggaran pemilu? Ya. Jadi keterbatasan waktu dan bukti itu memang sangat berpengaruh pada proses penanganan pelanggaran pemilu itu sendiri karena keterbatasan waktu dan bukti yang tidak bisa kita lampaui maka itu akan berakibat pada kalau batas waktunya terlampaui maka namanya daluarsa. Kemudian kalau buktinya tidak ada maka gugur demi hukum. Jadi antara keterbatasan waktu dan bukti itu menjadi hal penting yang harus kita capai agar penanganan pelanggaran berlanjut dan sampai ada putusan atau rekomendasi. Jadi pengaruhnya sangat penting sekali. Selanjutnya nih Pak, bagaimana tantangan menjaga netralitas dan kepercayaan publik dalam setiap proses penanganan pelanggaran? Oh iya. Jadi dalam kita dari Bawaslu, dari utamanya dari Kor DPP dan Datin dan juga staf dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu harus mengedepankan beberapa sikap. Yang pertama adalah profesionalitas. Profesional adalah kita cakap dan mampu secara pengetahuan hukum terkait untuk menangani suatu perkara atau pelanggaran pemilu. Yang kedua adalah, ini yang penting adalah netralitas dan imparsial. Jadi kita harus tidak memihak dan juga memperlakukan semua yang sama, melakukan hukum yang sama. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel atau akuntabilitas. Jadi bahwa setiap penanganan pelanggaran yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Kemudian yang selanjutnya tentu saja seperti tadi ada profesionalitas, kemudian ada netralitas dan imparsial, kemudian akuntabel dan juga independensi. Nah ini independen ini sangat penting sekali karena kita melakukan penanganan pelanggaran tidak ada tekanan
maupun intimidasi maupun intervensi dari pihak manapun. Jadi kita murni demi penegakan hukum pemilu di Indonesia. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana peran dan koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran pemilu? Jadi peran dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan pelanggaran pemilu itu sangat penting. Karena masing-masing punya peran sesuai dan tupoksinya masing-masing. Contoh bahwa bisa kita gambarkan Bawaslu. Bawaslu adalah pintu masuk untuk penanganan pelanggaran. Di sana kita mengkaji, kemudian memberikan klarifikasi, termasuk juga nanti akan menentukan ke arah mana pelanggaran ini akan terjadi atau dibawa kemana. Contoh untuk kode etik nanti akan kita teruskan kepada DKPP. Kemudian untuk pelanggaran administrasi ini kita teruskan kepada atau rekomendasikan kepada KPU. Kemudian untuk pelanggaran tindak pidana kita teruskan ke Sentra Gakumdu. Yang nanti dari Sentra Gakumdu kita bahas, nanti akan kita lanjutkan ke pengadilan. Kemudian untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan yang lain kita teruskan kepada lembaga yang bersangkutan. Dalam arti begini, jadi Bawaslu adalah pintu masuknya, kemudian untuk kejaksaan dan kepolisian dalam tindak pidana adalah sebagai penuntut dan juga penyidik dan penuntut. Kemudian untuk pelanggaran yang administratif itu yang banyak dilakukan adalah dari badan ad hoc atau dari KPU, maka kita teruskan rekomendasi kepada KPU untuk KPU memutuskan rekomendasi yang sudah kita berikan. Kemudian untuk kode etik itu juga karena ini adalah ranahnya dari DKPP, maka kode etik juga kita teruskan kepada DKPP. Selanjutnya nih Pak, seberapa penting partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu? Nah, partisipasi masyarakat dalam pelaporan penanganan pelanggaran pemilu itu sangat penting sekali. Ini menjadi kunci. Karena apa? Dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang temuan dan pelanggaran, pintu masuk atau sumber penanganan pelanggaran adalah yang pertama adalah temuan dan laporan. Laporan ini itu bisa kita tindak lanjuti bila mana ada masyarakat yang melapor, karena laporan ini asalnya dari masyarakat. Siapa yang bisa melaporkan adalah masyarakat. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pelapor itu yang pertama adalah warga negara yang sudah punya hak pilih, yang kedua adalah peserta pemilu, yang ketiga adalah pemantau. Jadi lanjut dan tidaknya penanganan pelanggaran terkait laporan itu ya tergantung dari masyarakat itu sendiri. Beranikah masyarakat untuk memberikan laporan kepada Bawaslu? Bila dalam Bawaslu tidak ada laporan, maka juga tidak ada penanganan pelanggaran. Jadi ini masyarakat terkait laporan itu penting sekali, karena sebagai aktor yang memberikan laporan untuk ditanganinya suatu pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Kendala apa sih Pak yang sering dihadapi masyarakat ketika ingin melaporkan dugaan pelanggaran? Nah, ini memang ini klasik Mas ya. Jadi banyak sekali masyarakat laporan, banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran yang disuarakan oleh masyarakat. Tetapi masyarakat tidak tahu. Pertama tidak tahu apa? Kanal atau istilahnya itu harus melapor kemana. Itu karena ketidaktahuan masyarakat atau pengetahuan masyarakat yang kurang terkait media mana yang bisa digunakan untuk melapor. Kemudian yang kedua adalah sikap masyarakat yang apatis, cuek, dan samping cuek juga permisif. Hanya seperti itu aja pelanggaran. Jadi yang ketiga itu masyarakat itu ada tekanan dari penguasa atau dari pihak yang dekat dengan penguasa. Kalau kamu melaporkan akan seperti ini. Jadi ada ancaman. Terus yang ini yang krusial, ini yang paling istilahnya itu sebenarnya itu menentukan adalah keberanian masyarakat. Keberanian masyarakat untuk memberikan laporan kepada Bawaslu. Bila mana masyarakat berani, maka Bawaslu akan membackup. Jadi akan menindaklanjuti. Jadi sangat krusial masyarakat, utamanya adalah keberanian untuk memberikan laporan kepada Bawaslu.
Oke, sekarang membahas teknologi dan inovasi ya Pak. Bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam membantu pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu? Ya. Di era digital sekarang ini memang teknologi utamanya media sosial itu sangat membantu sekali dalam penyampaian informasi terkait sosialisasi penanganan pelanggaran, pelaporan dan sebagainya kepada masyarakat. Dan juga informasi bisa cepat diterima oleh masyarakat karena modelnya kan langsung begitu di-up, masyarakat langsung bisa membuka. Jadi intinya bahwa sangat membantu sekali media sosial ini dalam membantu menginformasikan termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan pelanggaran pemilu. Dan juga media sosial juga kita manfaatkan untuk sebagai platform pelaporan digital, yaitu yang sudah ada di Bawaslu, yaitu Sigap Lapor. Jadi sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial yang sekarang ini sudah tren. Oke, di sisi lain nih Pak, apa teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk pelanggaran pemilu? Nah ini juga, jadi memang seperti pisau bermata dua ya. Yang satu bisa untuk menguntungkan kita, untuk menyampaikan informasi terkait penanganan pelanggaran. Tapi ada juga yang sisi negatifnya, karena ini menjadi sumber pelanggaran cyber, di mana media sosial menjadi ladang yang sangat bagus untuk memberikan ujaran kebencian, ya kan? Berita-berita hoax, kemudian manipulasi data, kemudian juga kampanye black campaign atau kampanye hitam, dan juga termasuk isu-isu syara yang nanti akan merugikan dalam proses pemilu. Jadi memang bisa menimbulkan pelanggaran berbasis cyber. Sisi negatifnya seperti itu. Untuk topik selanjutnya nih Pak, harapan dan perbaikan. Apa langkah strategis yang perlu diperkuat ke depan agar penanganan pelanggaran pemilu lebih efektif dan berkeadilan? Ya, jadi memang ada banyak instrumen yang perlu kita perbaiki atau mungkin kita harapan ke depan agar penanganan pelanggaran itu bisa lebih efektif dan berhasil. Yang pertama tentu saja adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita sendiri, karena jujur dalam masa-masa pemilu banyak sekali pelanggaran yang terjadi di semua wilayah, tetapi kita hanya punya basis orang atau bahwa di daerah yang satu Panwascam itu hanya menangani tidak hanya menangani semua wilayah, jadi kurang keterbatasan sumber daya. Kemudian di samping itu adalah kapasitas sumber daya kita yang juga perlu dibenahi, dalam arti kita pengetahuan terkait dengan penanganan pelanggaran itu ada yang kurang mumpuni, jadi kita lakukan peningkatan. Jadi dilakukan pelatihan sehingga nanti bisa mampu untuk melakukan penanganan pelanggaran. Kemudian juga ada pemahaman atau penyampaian persepsi dari semua penegak hukum yang ada di penanganan pelanggaran pemilu, yaitu dari Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian, utamanya di pelanggaran tidak pidana pemilu. Kita kadang memang beda persepsi. Jadi kalau tidak ada penyampaian persepsi, maka pelanggaran yang akan kita tidak lanjuti biasanya akan menjadi mentah, karena beda antara Bawaslu dan Kejaksaan maupun Kepolisian. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah adanya deformulasi terkait regulasi penanganan pelanggaran pemilu agar lebih sederhana dan lebih mengutamakan
kualitas daripada kuantitas. Itu yang bisa di. Oke, selanjutnya nih Pak, harapan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda dan pemilih pemula terkait pemilu yang berintegritas? Nah, jadi ini memang betul nih, pemilih pemula adalah istilahnya itu adalah generasi yang nanti akan menjadi penerus kita. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas, dalam arti bahwa pemilih pemula itu menjadi andalan kita nanti untuk ke depan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Jadi dari pemilih pemula nanti kita harapkan menjadi pionir-pionir yang nanti akan memberikan keberanian kepada dan menjadi inspirasi masyarakat untuk berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di sekitar pemilih pemula tersebut. Oke, sebagai penutup nih Pak, apa pesan singkat Bapak namun penting bagi masyarakat agar tidak apatis terhadap pelanggaran pemilu? Jadi pesan kami kepada masyarakat bahwa janganlah jadi masyarakat yang apatis, karena apatis itu tidak akan memberikan solusi terbaik dalam suatu proses pemilu. Jadi jadilah masyarakat yang mau untuk dan istilahnya itu punya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengawasan kepemiluan, karena pemilu itu adalah untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tidak berpartisipasi, maka mereka akan ketinggalan dan juga akan diperbodoh oleh penguasa yang akan mereka pilih. Jadi intinya, mari masyarakat berani untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang ada di sekitar. Dan juga harapannya jangan terprovokasi dengan ujaran kebencian yang ada di media sosial, dan juga jangan gampang percaya dengan berita-berita hoax, karena itu akan merugikan kita dan bangsa Indonesia dalam rangka menuju pemilu yang adil dan bermartabat. Siap Pak Nurkus, terima kasih. Oke Pak Nurkus, biasanya di podcast demokrasi ditutup dengan kata-kata. Kata-kata hari ini Pak Nurkus. Penanganan pelanggaran adalah cermin keberanian negara dalam menjaga demokrasi. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.